Pasti kamu habis buka aplikasi hijau penyedia layanan musik kan? Aku tahu. Apa sih lagu favoritmu? Atau genre apa yang kamu sukai? Coba tulis di kolom section ya. Pada kesempatan ini, aku ingin membahas tentang sejarah Spotify berkembang pesat ke seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana perusahaan asal Swedia ini bisa tumbuh pesat. Tapi sebelum itu, aku akan mengenalkan kalian dengan pencipta perusahaan Spotify ini. Daniel Ek adalah orang yang menciptakan platform ini. Dia lahir di Stockholm, Swedia pada tanggal 21 Februari 1983. Daniel kecil memang sudah mengenal musik sejak umur 5 tahun karena dikado oleh orang tuanya di hari ulang tahunnya. Ibunya merupakan seorang pianis dan juga penyanyi opera. Ayah kandungnya meninggalkan Daniel saat ia masih kecil, sedangkan ayah tirinya bekerja di bidang teknologi informasi. Daniel merintis karirnya pada usia 14 tahun dengan cara menjual jasa pembuatan website dan mulai menggiring teman-temannya serta menciptakan perusahaan kecilnya dengan gaji hingga $15.000 per bulan. Selain menyukai musik dan teknologi, Daniel pun menyukai video game. Keberanian Daniel semakin terbentuk ketika dia ingin mencoba mengekspansi bisnisnya itu dengan berbagai cara. Seperti membeli server sendiri hingga melamar menjadi pekerja di Google. Namun, usaha Daniel melamar di Google pun ditolak karena alasan umur. Hal tersebut justru membangkitkan semangat Daniel. Ia bercita-cita bahwa suatu saat nanti akan bersaing dengan Google. Daniel pun tetap mencari pekerjaan di sektor teknologi untuk meningkatkan bisnisnya. Hingga pada akhirnya, Daniel diterima di sebuah perusahaan teknologi di Swedia. Setelah itu semua, Daniel masuk ke Royal Institute of Technology jurusan teknik. Tapi karena Daniel merasa hanya mempelajari teori, ia memutuskan untuk drop out dan melanjutkan karirnya di bidang teknologi. Daniel juga dijuluki si tupai loncat yang kaya, karena ia bekerja dengan beberapa perusahaan teknologi, termasuk di situs e-commerce Swedia ternama seperti Tradera. Ia juga pernah menjabat sebagai chief eksekutif di Stardoll, perusahaan game online yang identik dengan game bertema fashion. Ek pada akhirnya mendirikan perusahaan marketing online @Vertigo yang dijualnya ke Tradedoubler, perusahaan marketing digital Swedia, pada tahun 2006 senilai $1,25 juta. Saat itu usianya baru menginjak 23 tahun. Namun ternyata, kaya di usia muda menjerumuskan Daniel pada hidup berfoya-foya. Dia membeli 3 apartemen di kota Stockholm dan sebuah Ferrari Modena. Tetapi tetap saja, dia tak berhasil memikat para gadis-gadis, ujarnya. Setelah semuanya, Daniel merasa bosan hingga akhirnya menjual mobil mewahnya dan pindah ke daerah dekat orang tuanya. Selama di sana, ia menghabiskan waktu untuk bermain gitar. Dari situ muncullah ide menciptakan sebuah kolaborasi antara teknologi dan juga musik. Daniel pun cukup cepat dalam pergerakannya. Dia menemui Martin Lorenzon, seorang veteran dari Silicon Valley. Setelah berdiskusi, mereka berdua akhirnya membentuk perusahaan bernama Spotify dan mulai merekrut beberapa orang untuk tim mereka. Setelah melakukan beberapa langkah, akhirnya Daniel dan Martin menciptakan interface Spotify setelah mendapatkan inspirasi dari iTunes. Daniel tak ingin buru-buru meluncurkan bisnis barunya ini. Dia tahu bahwa sektor musik sangat memiliki resiko tinggi. Sebelum meluncurkan Spotify, dia mencoba membuat kesepakatan dengan banyak label. Akan tetapi, untuk mencapai kesepakatan itu, Daniel dan Martin membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Ini ide hebat. Aku waktu itu yakin pasti berhasil, kata Daniel. Tak tanggung-tanggung, Daniel dan Martin mengeluarkan banyak uang pribadi untuk merintis usaha mereka. Kami berjudi dengan uang pribadi kami. Kami dipimpin oleh keyakinan dibanding rasionalitas, ujar Daniel. Akhirnya pada tahun 2008, Spotify melakukan debut pertamanya di daerah Skandinavia, Prancis, dan Inggris. 3 tahun berselang, Spotify berhasil melakukan deal untuk debut di wilayah Amerika Serikat. Terjadinya debut ini dibantu oleh mantan Presiden Facebook Sean Parker yang sekarang menjabat menjadi anggota jajaran direksi di Spotify. Katanya, dia satu-satunya entrepreneur teknologi yang punya kesabaran untuk mencapai sesuatu dan memiliki kemampuan untuk tidak runtuh dalam tekanan atau menjadi frustasi. Aku pernah bicara dengan Daniel di kantornya.
Dia duduk tanpa bergerak seperti Buddha dari Swedia. Yang bergerak cuma mulutnya, kata Parker. Saat ini Spotify memiliki 158 juta pelanggan berbayar di kuartal I 2021. Serta pendapatan pada tahun 2020 akhir mencapai 7.880 juta euro. Jadi, bagaimana dan apa yang dilakukan Spotify dalam hal marketing agar dapat menjadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan dunia? Kita lanjut di part 2 ya.